Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan nama saya Destiana Rambuboka, NIM 103-230091, kelas C semester 4, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, di sini saya akan membahas topik tentang strategi peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. Pendidikan membentuk kepribadian dan masa depan bangsa. Mutu pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian manusia, baik dalam pola pikir maupun perilaku. Pendidikan yang bermutu membantu mencetak generasi yang mampu hidup secara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. 2. Mutu pendidikan menjamin kualitas proses dan hasil pembelajaran. PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ditekankan bahwa proses pembelajaran harus inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa. Ini berarti bahwa tanpa mutu yang baik, proses belajar menjadi kaku, membosankan, dan tidak membentuk karakter serta kemampuan peserta didik secara optimal. Ketiga, profesionalisme pendidikan sebagai pilar mutu. Mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa pendidik yang kompeten, profesional, dan mampu memotivasi siswa. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Jika kualitas guru rendah, maka kualitas pembelajaran dan hasil belajar juga akan rendah. Yang keempat, mutu sekolah berpengaruh pada daya saing dan kesiapan kerja. Lulusan sekolah dengan tinggi akan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Karena itu, kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha atau industri juga lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha atau industri juga menjadi strategi yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan. 5. Meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Strategi seperti manajemen mutu terpadu membantu sekolah memiliki sistem yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Ia menciptakan budaya sekolah yang positif, kolaboratif, dan fokus pada hasil. Adapun dari pentingnya strategi peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah berdasarkan standar ditetapkan PP nomor 19 tahun 2005, implementasi tidak merata, sekolah di daerah terpencil masih kesulitan memenuhi standar mutu karena keterbatasan guru profesional, fasilitator belajar, dan akses internet, di mana fenomena nyatanya banyak daerah seperti tertinggal, terdepan, terluar, angka putus sekolah, dan rendahnya literasi masih menjadi tantangan seperti diungkap dalam berbagai laporan. Dari hasil studi kepustakaan, terdapat dari data pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kemampuan guru. Sekolah perlu menerapkan manajemen mutu terpadu yang melibatkan semua elemen seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Dalam peningkatan mutu pendidikan, faktor-faktor utamanya yaitu 1. Pemimpin Kepsek. Kepsek harus memahami visi kerja secara jelas, serta mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan yang besar dalam bekerja, serta menjadi teladan atau contoh bagi para bawahannya. Yang kedua, pendidik. Meningkatkan potensi serta profesional pendidik dalam mengajar sehingga nanti tercapainya tujuan dari pendidikan. Yang ketiga, peserta didik. Pendidik harus bisa melakukan interaksi atau pendekatan kepada peserta didik agar kemampuan peserta didik dapat dikenali dan menjadi pendidik dapat mengenali serta mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum yang sesuai dapat memungkinkan dan memudahkan tercapainya standar mutu pendidikan yang diharapkan. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama tidak hanya ada pada lingkungan sekolah dan masyarakat serta orang tua saja, tetapi juga dengan organisasi lain sehingga lulusan dari sekolah dapat berguna dalam dunia kerja. Syarat-syarat peserta didik dalam mengajar dan menciptakan pembelajaran siswa yang efektif di kelas. 1. Peserta pendidik harus bisa menggunakan metode atau variasi metode dalam pembelajaran agar peserta didik dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, pendidik harus bisa menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar. Jika pendidik mampu menumbuhkan motivasi peserta didik, maka peserta didik akan lebih tekun dan lebih bersemangat dalam belajar. Ada beberapa hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran pada mutu pendidikan di sekolah.
1. Mutu. Sekolah harus bisa menjadi tempat yang unggul dalam pembelajaran dengan visi misi yang jelas serta upaya ke arah perbaikan mutu pendidikan. Yang kedua, aspek peningkatan mutu, partisipasi peserta pendidik serta orang tua. Yang ketiga, faktor utama dalam peningkatan mutu, pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, fasilitas yang memadai serta partisipasi peserta didik dan orang tua dalam program sekolah. Yang keempat, program penunjang perbaikan mutu. Program penunjangnya itu kurikulum yang berlaku. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran. Pembelajaran harus melibatkan proses berpikir dan dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogi serta tanya jawab guna meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan. Proses pembelajaran dapat dilakukan oleh peserta didik baik dalam ruangan maupun dalam luar ruangan. Unsur-unsur penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. 1. Pendekatan mikro. Pendekatan terhadap pendidikan dilihat dari hubungan antara peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran. Mikro adalah kualitas manajemen pembelajaran, suatu pendidikan, profesionalisme dan ketenagaan. Kedua, pendekatan makro. Pendekatan makro, pendidikan yaitu pendidikan dengan standar pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan dan keadilan standar mutu dan kemampuan bersaing. Strategi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Teori manajemen terpadu banyak digunakan dalam dunia pendidikan, dan teori ini dianggap sangat tepat dalam meningkatkan sebuah mutu pendidikan dalam suatu sekolah. Ada beberapa karakteristik manajemen mutu terpadu yang dianggap penting dalam meningkatkan dunia pendidikan. 1. Fokus pada pelanggan. Yang kedua, berorientasi kepada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen dalam jangka panjang. Yang kelima, kerjasama sebuah tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, mengadakan pendidik dan pelatih. Yang kedelapan, meningkatkan kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Yang kesepuluh, melibatkan memberdayakan karyawan. Hubungkan dengan praktik nyata di situasi pendidikan. Berikut adalah penerapannya dalam konteks sekolah atau lembaga pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah di sekolah, unggulannya biasanya aktif, memimpin rapat rutin, membuat program peningkatan mutu serta terlibat langsung dalam pengawasan guru dan pembelajaran. Profesionalisme pendidik, guru mengikuti pelatihan berkelanjutan, workshop, pelatihan kurikulum merdeka, menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif dan melaksanakan pembelajaran diferensiatif sesuai karakter siswa. Interaksi dengan peserta didik, guru melaksanakan asesmen diagnostik, bimbingan pribadi atau kelas pembinaan minat dan bakat seperti ekstrakurikuler, klub sains atau lomba akademik. Kurikulum yang relevan, sekolah menyusun kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal seperti program kewirausahaan, pelajaran berbagai proyek based learning, dan integrasi profil pelajar Pancasila. Kolaborasi dan kerjasama sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk magang siswa, mengadakan penting bersama orang tua atau menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi. Pembelajaran aktif dan dialogis, guru menggunakan metode diskusi, studi kasus, role play dan pembelajaran outdoor, kunjungan edukatif, praktik lapangan untuk mengikuti siswa. Pendekatan mikro dan makro. 1. Mikro, sekolah membangun budaya belajar yang sehat dan seperti supervisi kelas dan refleksi pembelajaran. 2. Makro, dinas pendidikan membuat kebijakan donasi, BOS, afirmasi dan kurikulum nasional sebagai payung kebijakan. Strategi manajemen mutu terpadu (TKM), sekolah menyusun program evaluasi internal, pelatihan rutin untuk guru, sistem reward untuk kinerja, beserta pemantauan mutu berbasis data dapat ruput. Analisis mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. 1. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus visioner, bekerja keras dan menjadi panutan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, pendidik atau guru. Profesionalisme guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Titik guru harus mengembangkan kompetensi pedagogik dan kepribadiannya. Yang ketiga, peserta didik. Kemampuan peserta didik perlu dikenali dan dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai atau pendidik. Yang keempat, kurikulum yang relevan dan fleksibel mendukung pencapaian standar mutu pendidikan. Yang kelima, kerjasama kolaborasi antar pihak. Sekolah, orang tua,
masyarakat organisasi lain, memperluas kontribusi terhadap dunia kerja dan hasil lulusan. Strategi peningkatan mutu pendidikan. 1. Penerapan manajemen mutu terpadu (TKM). Teori ini mencakup 10 poin utama: fokus pelanggan, orientasi kualitas, peningkatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja tim, perbaikan berkelanjutan, pelatihan, kebebasan terkendali, kesatuan tujuan, dan pemberdayaan staf. Yang kedua, pendekatan mikro dan makro. Mikro, fokus pada interaksi guru atau murid, manajemen internal sekolah, profesional staf. Makro, pengembangan kurikulum nasional, pemerataan pendidikan, keadilan akses, dan daya saing nasional. Yang ketiga, peran aktif dalam kelas. Variasi metode pembelajaran, membangkitkan motivasi belajar siswa, penerapan pengembangan aktif dan dialogis. Yang keempat, peningkatan partisipasi. Semua pihak dilibatkan oleh peserta didik, orang tua, dan komunitas dalam kegiatan sekolah. Yang kelima, penguatan visi dan misi sekolah. Sekolah perlu memiliki arah jelas untuk menjadi institusi unggul dalam pembelajaran. Solusi terkait mutu pendidikan. 1. Pelatihan dan pengembangan guru berkelanjutan. Adakah workshop dan pelatihan rutin berbasis kebutuhan? Yang kedua, evaluasi dan penyesuaian kurikulum. Pastikan kurikulum sesuai konteks lokal dan kebutuhan global. Yang ketiga, optimalisasi lingkungan belajar. Ciptakan ruang belajar yang mendukung proses berpikir baik di dalam maupun luar kelas. Yang keempat, penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Mendorong kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan strategis. Yang kelima, keterlibatan industri dan dunia usaha, jalan kemitraan agar lulusan siap kerja dan adaptif terhadap tantangan dunia nyata. Kesimpulan, peningkatan mutu pendidikan bergantung pada 5 faktor utama, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, profesionalisme pendidik, pengembangan peserta didik, kurikulum yang relevan, dan kerjasama lintas pihak. Peserta didik yang efektif harus mampu menggunakan metode variatif dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sekolah unggul ditandai dengan partisipasi aktif seluruh elemen fasilitas memadai dan kurikulum penunjang mutu. Proses pembelajaran harus membangun pemikiran kritis melalui dialog dan praktik baik di dalam maupun di luar kelas. Pendekatan mikro, hubungan guru atau siswa, manajemen sekolah, dan makro, kurikulum pemerataan daya saing harus saling mendukung dan strategis manajemen terpadu (TKM) dengan prinsip kualitas, kerjasama tim, pelatihan, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kerangka utama penguatan mutu pendidikan secara menyeluruh.